Hey guys, tidak terasa, film Avengers Endgame sudah berumur 1 tahun sejak perilisannya. Apakah kalian ingat bagaimana dahsyatnya antusias penonton menyambut perilisan Avengers Endgame pada waktu itu? Selain tiket yang langka, bioskop-bioskop pun buka selama 24 jam khusus untuk penayangan Avengers Endgame. Tidak bisa disangkal kalau Avengers Endgame menjadi pestanya perfilman tahun lalu. Sebenarnya memang wajar Avengers Endgame jadi semeriah itu. Perjuangan Kevin Feige dan teman-temannya tidak mudah guys. Mereka membangun cerita yang berkesinambungan dari satu film ke film lainnya lebih dari 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun itu, akhir perjuangan ditentukan di satu film, tentu saja Avengers Endgame. Belum lagi, banyak yang penasaran dengan kisah para Avengers sejak dikalahkan oleh Thanos di Infinity War. Untuk meniru kesuksesan Marvel, memang butuh usaha yang sangat keras bagi rumah produksi lain. Semua itu tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi di video kali ini, kita akan membahas hal yang sebenarnya jarang terlintas di pikiran kita semua. Hal ini terkait fakta pertarungan di Avengers Endgame. Pernahkah kalian berpikir, siapakah sebenarnya anggota Avengers terkuat di pertarungan Endgame? Selintas pasti kalian berpikir sosok Thor, Hulk, ataupun Captain Marvel yang terkuat. Jawabannya tentu saja bukan. Nah karena itu, mari kita bahas secara mendalam siapakah karakter terkuat di Avengers Endgame yang mungkin belum kalian ketahui. Memang jika ada pertanyaan siapakah Avengers terkuat, pasti kita langsung mengingat nama Thor, Hulk, ataupun Captain Marvel. Tapi perlu diingat, faktanya sudah 20 film MCU dihadirkan. Sepanjang film itu berjalan, setiap karakter yang ada di MCU itu terus berkembang selama kehadiran di dalam film. Secara cepat setiap karakter ini berkembang dan semakin kuat. Contohnya saja, Black Widow yang dulu bukanlah yang sekarang. Kemudian armor Tony Stark juga semakin canggih, hingga ke perkembangan juga terjadi dengan karakter seperti Doctor Strange, Scarlet Witch, bahkan ke Captain Marvel. Dengan banyaknya tokoh baru yang hadir di MCU, membuat kita semakin bingung sebenarnya siapa yang terkuat di antara mereka. Dalam satu lain hal, predikat terkuat bisa saja berubah-ubah. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus saja menentukan yang terkuat dari cara mereka mengalahkan Thanos di Avengers Endgame. Di Avengers Endgame, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana karakter-karakter hebat MCU ini bertarung melawan Thanos. Sekarang mari kita kesampingkan dulu karakter yang dikalahkan dengan cara yang curang. Contohnya saja seperti karakter Vision yang sudah terluka ketika melawan Thanos. Kemudian ada Scarlet Witch yang dicurangi dengan dijatuhkannya banyak senjata dari kapalnya Thanos. Terlepas dari semua kejadian itu, kita harus memahami bahwa yang dilakukan Thanos itu adalah sebuah taktik dalam bertarung. Di antara banyak kandidat yang sudah melawan Thanos, siapakah menurut kalian terkuat di Endgame? Sekarang mari kita mengingat kembali. Vision mati di Infinity War, lalu sisanya menjadi debu setelah jentikan jari Thanos. Nah di Avengers Endgame, hanya menyisakan Steve Rogers, Tony Stark, Captain Marvel, Bruce Banner, Thor, dan karakter pendukung lainnya. Dari banyaknya yang tersisa itu, yang berkesempatan paling banyak melawan Thanos tentu saja hanya ada 3. Karakter tersebut tentu saja Captain America, Iron Man, dan juga Thor. Nah sekarang, mari kita fokus untuk membahas ketiga tokoh ini saja. Karena merekalah kartu as dari pemenang Avengers Endgame terkuat. Mari kita seleksi satu persatu. Iron Man meskipun memberikan perlawanan kuat, tetap saja Thanos bisa menangkis kekuatannya dengan mudah. Kemudian untuk Thor, meskipun Thor ini sangat kuat, Thanos hampir saja membunuhnya kalau tidak ada Captain America. Satu-satunya yang membuat penonton berdecap kagum, tentu saja ketika momen Captain America ini mengangkat Mjolnir dan mengayunkan kekuatan petir ke tubuh Thanos. Kekuatan Captain America digabungkan dengan kekuatan petir Mjolnir menjadi satu karakter yang jauh sekali berbeda dari Captain America yang kita kenal. Jadi sekarang kalian sudah tahu jawabannya, Captain America lah Avenger terkuat yang ada di film Avengers Endgame. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian setuju? Mari kita mengingat kembali bagaimana terkejutnya Thor ketika di film Avengers Age of Ultron, ketika Steve Rogers berhasil menggerakkan Mjolnir saat mereka berlomba mencoba mengangkat Mjolnir. Melihat dari ekspresi Thor pada saat itu, kita tahu bahwa Thor ini sangat terkejut melihat Steve ini layak mengangkat Mjolnir dan sudah dipastikan bahwa ia layak memiliki kekuatan Mjolnir. Scene itu memang membuat kita semua penasaran, sekaligus tidak percaya bahwa Steve Rogers ini layak mengangkat Mjolnir. Tapi rasa penasaran kita itu terjawab sudah ketika Steve Rogers ini diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia mampu mengangkat Mjolnir dan menolong Thor yang terpojok oleh Thanos. Seolah yakin bahwa Mjolnir bisa ia angkat, Steve Rogers ini langsung mengangkatnya begitu saja.
Kalau kita melihat bagaimana Captain America ini sangat yakin mengangkat Mjolnir itu, artinya Steve Rogers ini juga sebenarnya mampu mengangkat Mjolnir ini di film Avengers Age of Ultron. Tapi demi memikirkan dan menghargai pendapat Thor bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa mengangkat Mjolnir di antara mereka itu, maka Captain America mengurungkan niatnya dan berhenti di tengah jalan. Dari cara Steve Rogers menyerah saja, sebenarnya sudah terlihat aneh. Bertahun-tahun sejak kejadian itu, akhirnya Steve Rogers terpaksa harus mengangkat Mjolnir demi menyelamatkan Thor. Mengapa Steve Rogers ini layak mengangkat Mjolnir? Tentu saja, Steve Rogers adalah orang yang rela mati demi membela kebaikan. Bahkan sebelum ia menjadi Captain America, Steve Rogers versi Kurus pun sudah menunjukkan bahwa ia rela mati ketika menutupi granat yang akan meledak demi menyelamatkan teman-temannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah jelas sangat selaras dengan syarat yang diberikan untuk orang yang layak mengangkat Mjolnir. Nah, sejauh ini, kalian pasti sudah tahu mengapa Steve Rogers ini menjadi Avenger terkuat yang ada di Avengers Endgame. Bayangkan saja, penggabungan kekuatan fisik Captain America dan Mjolnir ini bagaimana kuatnya. Perpaduan antara Super Soldier dan juga kekuatan dewa menjadi perpaduan yang sangat-sangat mengesankan. Sayang sekali Marvel tidak ingin melanjutkan kisah Steve Rogers yang memperoleh kekuatan petir ini. Jika terjadi, maka perubahan Captain America akan sangat menakjubkan. Kita bisa melihat bagaimana perpaduan prajurit dengan teknik bertarung yang mengesankan, ditambah lagi memiliki kekuatan petir. Hal itu adalah hal yang sangat-sangat gila. Bahkan tanpa kekuatan Mjolnir, Captain America ini sangat mampu melawan Thanos, apalagi ia menggunakan Mjolnir. Lalu muncul pertanyaan, mengapa bukan Captain America saja yang menggunakan Infinity Gauntlet di akhir Endgame? Bukankah hal tersebut bisa menyelamatkan Tony Stark dari kematian? Sebenarnya, Captain America ini mampu melakukan itu. Tapi seperti yang kita ketahui, saat itu Infinity Gauntlet ini sudah di tangan Thanos. Hilang waktu 1 detik saja, maka Thanos ini berhasil menjentikan jarinya. Nah, tentu saja, hal tersebut harus dilakukan oleh Tony Stark. Mengapa begitu? Karena memang bahan dasar dari gauntlet tersebut terbuat dari nanoteknologi. Karena dari nanoteknologi, maka dasarnya sama dengan armor yang dimiliki oleh Iron Man. Jadi Tony Stark ini dapat dengan mudah memindahkan Infinity Stone ini ke tangannya. Kematian Tony Stark sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Bahkan Dr. Strange ini sudah meramalkan hal tersebut. Jadi meskipun Steve Rogers ini terkuat di Avengers Endgame, tetap saja kecepatan dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan pada saat itu. Kemudian keputusan Marvel untuk membuat Steve Rogers ini menjadi tua juga sebenarnya sangat tepat. Fakta ini memberikan akhir yang bahagia untuk karakter Steve Rogers. Setelah hadir 10 tahun di MCU, tentu sudah waktunya untuk karakter Steve ini istirahat. Mari kita berikan kesempatan kepada Marvel untuk memberikan sajian yang lebih seru dan lebih kaya lagi. Banyak juga teori para fans di luar sana yang mengatakan bahwa nantinya Captain Marvel akan menjadi penentu terbentuknya New Avengers. Jika itu benar, mari kita tunggu saja kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh Marvel. Dengan adanya musibah COVID-19 ini, membuat banyak sekali proyek Marvel tertunda. Hal ini membuat kita harus menunggu lebih lama lagi untuk kehadiran film-film Marvel. Di tahun 2020 ini, hanya ada satu film MCU yang hadir ke layar lebar. Film tersebut tentu saja film Black Widow yang akan tayang di bulan November 2020. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian memiliki pendapat lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk dukung Daliskan dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daliskan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.